Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Ngopi Bareng Umat. Kali ini kami akan membahas tentang adab. Nah, sepenting apa sih adab itu? Menurutku ya, adab itu memang penting, apalagi di zaman kita ini zaman Gen Z yang memang kadang tuh zaman sekarang tuh sopan santun kurang sama orang tua juga, kadang sama gurunya juga sendiri. Ya kan, Cak? Akibat pergaulan bebas nggak sih? Iya. Ya karena nih ya anak-anak tuh memang sangat dilihat tuh dari adabnya. Karena cenderung anak-anak yang nggak punya adab tuh pasti bakal lebih dilihat kayak, ih kok anak ini kayak gini ya. Pasti karena didikannya atau dari sekolahnya atau dari apa kayak gitu. Karena memang adab itu sepenting itu. Nah, menurut kalian contoh anak yang kurang adab tuh kayak gimana sih? Ya contohnya tuh sebenarnya banyak ya. Dari cara ngelawan orang tua, ngelawan guru, ngebantah perkataan orang tua gitu. Kayak ngeminta sesuatu sama orang tua tuh dengan cara Maksa. Iya benar-benar. Nah kayak gitu tuh sebenarnya ya, kita di Indonesia nih memang kan dari dulu tuh diajarkan adab, dari leluhur, bukan dari sekarang aja, tapi memang dari dulu. Kenapa sekarang budaya adab itu kurang? Karena banyak anak-anak yang mengikuti budaya barat, yang memanggil nama orang yang lebih tua itu dengan sebutan nama. Sedangkan kan kita di Indonesia ini dari dulu kita diajarkan bahwa memanggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan nama om, paman, atau ya kayak gitu biasanya di sini kan. Sebenarnya itu sudah menjadi istiadat kita. Tapi sekarang karena banyak anak-anak yang melihat dunia lebih luas lagi, jadi mereka pikir itu nggak terlalu penting untuk dicontohkan. Nah, kita nih di pondok pesantren kan. Nah, apakah benar pondok pesantren itu sangat melekat dengan namanya adab? benar, karena di pondok pesantren itu ditekankan banget sama yang namanya adab. Karena di pondok pesantren itu tempat yang paling kuat sama yang namanya keagamaan. Nah, iya benar sekali. Kan Islam itu juga berdampingan dengan yang namanya adab, akhlak yang baik. Nah, tapi itu memang sudah menjadi istiadat, bukan karena di pondok pesantren yang harus menunduk, yang harus sopan banget, bukan. Tapi itu caranya supaya kita di dunia luar, di tempat masyarakat kita dipandang menjadi anak yang beradab. Nah, kata Ibunda Imam Syafi'i, belajar adab dulu baru ilmu. Kalau menurut kalian itu gimana? Iya sih, memang benar. Kalau misalnya kita cuma berilmu tapi kita nggak beradab, cuma. Tapi kalau kadang juga kita beradab tapi kita nggak berilmu, sama juga. Jadi makanya kalau kita sudah beradab maka juga berilmu, biar setara. Ada juga yang bilang kalau orang sudah beradab sudah pasti ilmu itu selalu ngikutin. Karena apa? Dia dilandasi sama yang namanya keberkahan. Kita juga nggak bisa mencap bahwa orang yang berilmu itu dia tidak beradab. Tapi memang kenapa harus adab dulu baru ilmu? Karena kebanyakan orang yang sudah berilmu, kalau tidak dibarengi sama adab, dia bakalan lalai. Lalai sepertinya, kayak meninggalkan sholat, sombong dengan ilmunya, meninggi dengan ilmunya. Meninggi, merasa dia lebih banyak ilmu daripada benar sekali. Biasanya tuh kayak gitu tuh. Nah, anak yang membentak orang tuanya itu, menurut kalian itu dengan membentak orang tuanya itu termasuk kurangnya adab gak sih? Kurang. Apalagi itu kan kita kan nggak diajarkan adab, beradab kepada orang tua, kepada guru-guru, menjaga sopan santun lah. Iya benar sekali. Jadi kan juga kenapa memang orang tua itu juga kadang banyak yang menuntut anaknya untuk beradab, karena juga pasti bakalan nanti ketika di luar, ketika dilihat anaknya itu tidak beradab, maka nanti pasti bakalan kayak, anak siapa sih ini? Membawa nama sekolahnya di mana sih? Iya benar sekali. Nah, tapi juga nggak bisa mencap bahwa kalau misalnya anak saya nih adabnya kurang, anak saya kurang di ini, anak saya nggak bisa sopan santun, setelah itu dimasukkan ke pondok pesantren supaya bisa beradab. Itu salah. Ada salahnya, mereka ada tuh benarnya menjadikan juga. pondok pesantren itu sebagai tempat pelarian buat bikin anak tuh jadi beradab gitu. Iya, padahal kan kita juga sadar bahwa di pondok pesantren itu
memang sangat diajarkan adab, tapi kan kita tidak tahu di luarnya gimana. Pondok pesantren juga tidak tahu nanti dia di rumah kayak mana, dan pondok pesantren juga tidak tahu sebelum dia masuk ke pondok itu apakah dia diajarkan oleh orang tuanya atau tidak tentang adab. Karena parenting dari awal itu yang menentukan kedepannya anak-anak. Iya, tergantung dari anaknya sendiri mau berubah atau tidak gitu kan. Iya, mau jadi apa dia, mau jadi apapun dia tuh pasti tergantung sama anaknya sendiri, walaupun dia di satu lembaga yang memang khusus tempatnya orang-orang yang dipandang orang itu pasti berilmu, orang yang beradab. Tapi tergantung ke dianya sendiri, dia mau atau enggak belajar. Iya benar.